Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Dengan anggota saya Amarta Oktalaila NPM 0061 dan Lingling Supriyaning Arum NPM 0079. Optimalisasi pembayaran pajak merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjaga cash flow perusahaan yang bertujuan untuk mendatangkan penghemat pajak. Optimalisasi pembayaran pajak ini diuraikan menjadi 6. Yang pertama, pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding. Dalam praktik bisnis, banyak terjadi kasus pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak ketiga, di mana yang membuat kontrak bisnis, misalnya kontrak jual beli, kontrak konstruksi, kontrak sewa, kurang memahami atau mengabaikan aspek perpajakan secara detail dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga saat pemeriksaan oleh Fiskul perusahaan dikenai kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Belum lagi bila vendor tidak tersedia dipotong pajaknya karena pembayaran mengacu pada kontrak yang telah disetujui sebelumnya, sehingga bila perusahaan pembeli atau pemilik proyek tidak memotong withholding tax, mau tidak mau mereka tetap harus membayar withholding tax ke kas negara. Di sini ada dua perlakuan perpajakan atas transaksi. Yang pertama, jika mau withholding tax tersebut dibayarkan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang akan dibayarkan tersebut di gross up. Yang kedua, pilihan lain adalah bila perusahaan membayar withholding tax. Dalam hal ini, withholding tax yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Sebagai contoh, di halaman 281, perusahaan akan menyewa lahan pergudangan dari saudara Badu sebesar 180 juta untuk 4 tahun. Badu tidak bersedia dipotong pajak sebesar 10% final atas sewa lahan pergudangan tersebut. Dengan perlakuan pajak yang pertama, apabila PPh final sebesar 10% atau sebesar 18 juta tersebut dibayarkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak boleh membebankan pajak tersebut sebagai biaya. Dengan demikian, untuk transaksi ini perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 180 juta ditambahkan 18 juta, dengan hasil 198 juta. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan gross up atau sewa lahan pergudangan tersebut menjadi 100/90 dikalikan 180 juta dengan hasil 200 juta. PPh final atas sewa lahan pergudangan 10% dari 200 juta yaitu 20 juta. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 180 juta ditambahkan 20 juta, hasilnya 200 juta. Penghemat pajak atau tax saving dari PPh badan sebesar 25% dikalikan 20 juta, hasilnya 5 juta. Di sini dengan jurnal, bila di gross up pengeluaran perusahaan untuk pajak sebesar 18 juta. Bila tidak di gross up pengeluaran perusahaan untuk pajak 20 juta PPh final dikurangi dengan 5 juta PPh badan, hasilnya 15 juta. Penghemat pajak dengan cara gross up yaitu 18 juta dikurangi dengan 15 juta, hasilnya 3 juta. Yang kedua, ada optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. PPh yang dapat dikreditkan berupa PPh pasal 21 dari pekerjaan, PPh pasal 22 atas import, PPh pasal 23 atas bunga,
dari non-bank, royalti, jasa profesi, PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri, PPh fiskal luar negeri karyawan, PPh atas pengalihan tanah atau bangunan. Yang ketiga ada pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Kondisi perekonomian dan dunia usaha yang lesu akibat krisis moneter berdampak pada penurunan omset dan laba usaha dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam situasi demikian, apabila kita mengangsur PPh pasal 25 seperti tahun lalu, dikhawatirkan pada akhir tahun berjalan akan mengalami lebih banyak pajak. Strategi yang terbaik adalah jangan sampai penyampaian SPT PPh badan tersebut membuka peluang untuk diperiksa Fiskul dengan alasan lebih bayar pajak, karena berdasarkan pengalaman, setiap pemeriksaan pajak berpotensi timbulnya kurang bayar pajak yang lebih besar. Yang keempat ada pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diberikan Dirjen Pajak melalui keterangan bebas Perdirjenan Pajak nomor 1/PJ/2011. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan, karena wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dan pajak penghasilan yang telah akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Yang ketiga, surat keterangan bebas diberikan kepada wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan. Yang kedua, wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian. Yang ketiga, wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah akan dibayar lebih besar dari penghasilan pajak yang terutang. Yang terakhir, wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak yang bersifat final. Yang selanjutnya ada mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 28 tahun 2007 yang mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang terakhir ada rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama ada rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPN. Rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serupa PPN yang mengikutinya, yakni PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran dari omset penjualan. Bagi perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan ekualisasi antara buku pembelian dan buku penjualan dengan SPT masa PPN. Yang kedua ada rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dan SPT PPh pasal 21. Rekonsiliasi SPT PPh badan dan SPT
PPh 21 adalah prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja yang tercantum dalam SPT PPh Badan dengan jumlah dasar pengenaan pajak atau DPP yang tercantum dalam SPT PPh pasal 21. Yang terakhir ada rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh pasal 21. Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh 23 berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya sewa, bunga, dividen, royalti, dan jasa lainnya yang harus dipotong PPh pasal 23 pada SPT PPh Badan dengan jumlah dasar pengenaan pajak SPT PPh 23. Jika terdapat material yang bukan objek PPh pasal 23, perlu dilakukan pemisahan antara nilai dan jasa materialnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang ke-8 adalah kebijakan perpajakan lainnya untuk penghematan PPh atas transaksi tertentu. Nah, yang pertama itu ada revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap itu sendiri adalah penilaian kembali atas aset tetap perusahaan akibat dari kenaikan atau penurunan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan karena dievaluasi. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 garing PMK titik 03 garing 2008 dengan ketentuannya yaitu yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dapat melakukan penilaian kembali aktiva. Lalu yang kedua, aktiva yang dinilai kembali adalah aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Nah, yang berwujud itu seperti mesin, kendaraan, dan lain-lainnya. Kemudian, yang ketiga dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui pemerintah. Jadi yang tidak diakui oleh pemerintah maka tidak bisa melakukan revaluasi aset tetap. Kemudian yang keempat adalah selisih lebih di atas nilai sisa buku dikenakan PPh final, yaitu PPh finalnya sebesar 10%. Kemudian jika wajib pajak bisa melakukan selisih lebihnya itu dikapitalisasi menjadi modal saham dan saham tersebut dapat dibagikan kepada pemegang saham berupa saham bonus. Nah, nanti saham bonus itu tidak lagi dikenakan dengan pajak penghasilan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya perusahaan yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan bisa mengajukan permohonan. Dan tentunya keadaan perusahaan itu benar-benar tidak mampu atau dalam keadaan mau bangkrut seperti itu. Lalu perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedua yaitu utang atau piutang kepada pemegang saham. Nah, di sini pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan itu akan terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar, kecuali untuk peminjaman tanpa bunga dengan ketentuannya, peminjaman tersebut dari dana pemegang saham itu sendiri. Lalu modal yang disetor seharusnya harus disetor seluruhnya, kemudian pemegang saham tidak dalam keadaan merugi. Yang terakhir, PT yang menerima pinjaman dalam keadaan sulit. Lalu yang ketiga adalah bunga pinjaman. Nah, pada dasarnya bunga pinjaman itu dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pinjaman tersebut digunakan oleh wajib pajak untuk
kegiatan operasional perusahaan. Jadi, kalau bunga pinjaman itu tidak dilakukan untuk operasional perusahaan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai biaya. Nah, pada dasarnya kan biaya itu mengurangi laba. Otomatis kalau laba berkurang, pajak yang dibayarkan akan semakin sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertama itu ada bila deposito lebih besar dari utang. Nah, wajib pajak itu dapat memperkecil PKP secara tidak wajar karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. Nah, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 15%. Nah, jadi kalau bunganya itu dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga kalau yang diterima itu sudah dipotong dengan PPh bersifat final sebesar 15%. Kemudian yang kedua adalah bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Nah, bunga atas pinjaman selama masa konstruksi atau pembangunan rumah sebagai barang dagangan harus digabungkan sebagai komponen harga pokok tanah atau rumah dalam menghitung laba bruto usaha dari wajib pajak yang bergerak di bidang usaha real estate. Kemudian, yang ketiga ada bunga pinjaman dari pihak ketiga yang dapat dibiayakan. Nah, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib pajak dari pihak ketiga itu dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dengan mempunyai beberapa persyaratan. Yang nomor 4 adalah pemberian pinjaman kepada karyawan. Lalu bunga pinjaman untuk membeli saham. Yang terakhir bunga pinjaman yang dibayarkan ke bank di luar negeri. Yang keempat adalah pencadangan atau penghapusan piutang tak tertagih. Nah, kalau di dalam akuntansi komersial itu membolehkan perusahaan mencadangkan penghapusan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kerugian piutang yang tak tertagih. Namun, kalau dalam perpajakan, pencadangan penghapusan piutang itu tidak diperbolehkan kecuali piutang yang telah diatur dalam Undang-Undang PPh 2008 pasal 9 ayat 1 huruf C, yaitu dengan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang. Kemudian yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian yang ketiga yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Dan yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Lalu yang keenam adalah cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Nah, piutang-piutang yang nyata itu tidak dapat ditagih, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK-03/2009 dan Nomor 57/PMK-03/2010. Kemudian yang kelima adalah
biaya praoperasi, yaitu biaya pendirian yang dikeluarkan sebelum operasi komersial. Jadi sebelum adanya kegiatan operasi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu pembebanannya itu melalui amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, contohnya biaya-biaya itu yaitu pembuatan akte notaris, izin usaha, surat keterangan domisili, kemudian surat keterangan pendaftaran perusahaan, dan perizinan lainnya. Nah, penerapan metode amortisasi baik pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial ini, misalnya seperti biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan itu termasuk biaya operasional yang sifatnya rutin, lalu dapat dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. Jadi, biaya tersebut dapat dibebankan. Kemudian, yang keenam adalah reimbursement atau penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, jika suatu badan memperoleh imbalannya bersifat reimbursement, maka atas pembayaran reimbursement tersebut tidak dikenai PPh pasal 23. Nah, itu ditegaskan dalam surat Dirjen Pajak nomor S59-PC43-1996. Nah, selanjutnya jika tidak ada rincian bukti pendukung, maka dasar pemotongan PPh pasal 23-nya itu dari jumlah bruto. Teman-teman bisa lihat halaman 309 itu. Kalau tidak dikasih rincian, maka menghitung PPh pasal 23-nya itu 2% dari jumlah bruto, yaitu 103 juta. Tetapi kalau ada rinciannya, kita bisa menghitungnya dari 2% dikali 5 juta, yaitu sama dengan 100.000 untuk jasa konstruksi. Kemudian 2% dikali 3 juta sama dengan 60.000 untuk jasa keagenan. Tentunya lebih sedikit daripada dengan tidak ada rincian. Kemudian yang nomor 7 adalah pembukuan dalam valuta asing. Nah, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Nah, misalnya kita menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangnya itu dolar Amerika Serikat. Nah, wajib pajak itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak yang kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor kontrak kerjasama. Yang nomor ke-8 adalah transaksi dalam mata uang asing. Nah, bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pastinya dalam menyelenggarakan pembukuan itu terdapat selisih kurs. Nah, selisih kurs ini timbul apabila terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010, di sini terdapat ketentuan jika keuntungan dan kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut. Jadi selisihnya itu diakui sebagai biaya atau sebagai penghasilan. Tentunya kalau diakui sebagai penghasilan, maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin banyak. Sedangkan kalau kursnya itu
diakui sebagai biaya, tentunya biaya akan mengurangi laba sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih sedikit, seperti itu. Kemudian keuntungan dan kerugian selisih kurs mata uang asing ya berkaitan langsung dikenakan PPh final. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan penghasilan itu nanti akan dikenakan PPh final, seperti itu. Kemudian yang nomor 9 adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal itu sendiri adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang isinya itu penyesuaian laba rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laporan keuangan berdasarkan fiskal. Nah, dalam rekonsiliasi fiskal itu terdapat koreksi fiskal positif. Nah, untuk koreksi fiskal positif itu sendiri adalah koreksi yang mengakibatkan penambahan penghasilan. Sedangkan kalau yang negatif itu pengurangan penghasilan atau menambah beban. Nah, yang termasuk ke dalam koreksi positif itu misalnya biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Nah, jadi kalau tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan, maka biaya itu tidak dapat dibebankan. Otomatis laba yang dihasilkan perusahaan akan bertambah sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih banyak, seperti itu. Kemudian dalam rekonsiliasi itu juga kita dapat mengenal koreksi fiskal beda tetap. Nah, penghasilan dan biaya diakui secara akuntansi tetapi tidak secara fiskal. Kemudian yang beda waktu, yaitu perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi dengan secara fiskal. Nah, pada tabel berikut kita dapat mengasumsikan omset atau peredaran usahanya yaitu 30 miliar. Dan otomatis penghasilan kena pajak yaitu sebesar 3 miliar. Jika PT itu ditangani sendiri atau PT ABC itu, maka pajak yang terutang adalah sebesar 772.800.000. Namun bila usahanya itu dimekarkan atau menggunakan teknik spin-off menjadi 3 unit, yaitu yang pertama PT ABC, PTD, dan PTD. Untuk menyederhanakan analisis perhitungannya, kita mengasumsikan bahwa total penghasilan dan biayanya dari ketiga PT tersebut setelah pemekaran usaha kurang lebih sama. Maka jumlah pajak yang terutang dapat ditekan menjadi sebesar 638.400.000. Sehingga dari hasil pemekaran usaha tersebut, pemilik modal akan dapat menghemat beban pajak dari 772.800.000 dikurangi 638.400.000 sama dengan 134.400.000. Nah, jadi sudah menghemat sebanyak itu jika kita melakukan pemekaran usaha atau spin-off dalam usaha mikro kecil menengah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.